Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4B, akan mempresentasikan tugas pada minggu ke-12, yaitu korelasi dan regresi linier sederhana untuk mata kuliah probabilitas dan statistika. Next. Untuk kelompok 4 ini terdiri dari 7 orang, yaitu saya sendiri, Regita Olesa Fitri, lalu ada Utari Lindawati, Aziza Rismayanti, Fajar Eka Subagja, Fauzan Adityo, Rizky Fiklia Reizan, dan Ade Nuriana. Next. Untuk soal nomor pertama dan seterusnya, saya kembalikan atau saya persilahkan kepada anggota kelompok 4. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Iya, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan soal 1, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Jadi variabel independen atau variabel bebas adalah faktor yang memiliki pengaruh. Variabel bebas juga dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi atau nilai jika ada, akan mengubah kondisi atau nilai lainnya. Umumnya, variabel bebas ditandai dengan huruf X. Dengan demikian, secara umum variabel bebas muncul terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh variabel lainnya. Keberadaan variabel bebas seringkali terkait dengan keberadaan variabel terikat. Oke, di sini ada jelaskan variabel dependen atau juga dikenal sebagai variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh perubahan variabel lainnya dalam kerangka pemikiran ilmiah. Variabel dependen variabel dependen adalah variabel yang disebabkan oleh adanya variabel bebas. Oleh karena itu, variabel ini merupakan variabel terikat yang nilainya bergantung pada nilai variabel independen. Ini berarti bahwa perubahan dalam variabel independen akan mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen sebesar koefisien yang terkait dengan perubahan dalam variabel independen tersebut. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu berdasarkan analisis korelasi, dapat kita ketahui jenis korelasi antara dua variabel. Yang A, apa yang dimaksud dengan analisis variabel? Yang B, sebutkan jenis-jenis korelasi yang dapat terjadi antara dua variabel dan jelaskan. Untuk jawaban yang A, analisis variabel adalah cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel, misalnya hubungan dua variabel. Kemudian, untuk jawaban yang B-nya, jenis-jenis korelasi yang dapat terjadi antara dua variabel yaitu pertama ada korelasi positif. Korelasi positif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel 1 atau X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya atau Y cenderung untuk meningkat atau menurun pula. Selanjutnya ada korelasi negatif. Korelasi negatif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu atau X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya atau Y cenderung untuk menurun atau meningkat. Selanjutnya yang ketiga itu ada korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X atau selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Next. Baik, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, soal untuk ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan diagram pencar atau diagram pencar dari jenis korelasi. Yang jawabannya diagram pencar atau diagram serak scatter plot adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Diagram ini biasanya dibuat dalam sistem koordinat dengan sumbu X mewakili nilai variabel bebas dan sumbu Y mewakili nilai variabel terikat, yaitu Y. Diagram pencar terdiri dari kumpulan titik-titik
yang tersebar di seluruh area. Setiap titik pada diagram mewakili pasangan nilai X dan Y yang terkait. Melalui diagram pencar dapat dilihat apakah ada hubungan atau pola tertentu antara variabel X dan variabel Y. Di sini macam-macam diagram pencar bisa dilihat di samping. Lanjut. Baik, sebutkan yang soal nomor 4 itu, sebutkan kelemahan-kelemahan diagram pencar sebagai alat dan analisis kolerasi. Jawabannya itu, penempatan garis lurus pada diagram pencar tersebut tidak dapat dilakukan dengan pasti karena adanya ketidakpastian. Yang kedua itu, tidak ada skala yang jelas untuk mengukur sejauh mana kolerasi antara kedua variabel tersebut. Oke, next. Nomor 5. Soal nomor 5 itu, apa yang dimaksud dengan koefisien kolerasi dan koefisien determinasi? Sebutkan batas-batas koefisien kolerasi dan artinya. Baik, akan jelaskan koefisien determinasi atau R squared adalah sebuah nilai yang menunjukkan sejauh mana variabel independen eksogen mempengaruhi variabel dependen endogen. R squared merupakan angka antara 0 hingga 1 yang mengindikasikan seberapa besar kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Nilai R squared dalam kurung R2 digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel latent independen tertentu berkontribusi terhadap variabel latent dependen. Sedangkan koefisien korelasi adalah sebuah nilai yang mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nilai variabel korelasi menggambarkan sejauh mana hubungan linier dan logis antara variabel X dan Y. Koefisien korelasi dilambangkan dengan huruf R dan nilainya berkisar antara -1 hingga +1. Penggunaan tanda negatif atau positif dalam koefisien korelasi menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel tersebut. Jika nilai R mendekati 0, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel tersebut bersifat negatif. Untuk batas-batas koefisien korelasi ada sebagai berikut. 0 sama dengan tidak ada korelasi antara dua variabel. 0 sampai 0,25 korelasi sangat lemah. 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup. 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat. 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat. 1 sama dengan korelasi hubungan sempurna positif. -1 korelasi hubungan sempurna negatif. Sederhananya, jika nilai variabel X dan Y naik secara bersamaan, maka disebut korelasi positif. Namun saat fluktuasi X tidak diimbangi oleh Y, disebut korelasi negatif. Oke, next. Nomor 6, silakan rekan-rekan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ada soal yang ke-6. Apa yang dimaksud dengan regresi linier, regresi kuadratis, dan regresi eksponensial? Berikan bentuk dari masing-masing regresi tersebut serta gambarkan pula diagram pencarian masing-masing. Regresi linier adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis, memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linier. Regresi linier adalah regresi yang variabel bebasnya variabel X berpangkat paling tinggi 1. Bentuk umumnya dari regresi linier itu Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 I ditambah epsilon I. Buat gambar di samping itu ada gambar diagram pencarian. Regresi kuadratis adalah regresi dengan variabel X ada yang berpangkat 2. Bentuk umum dari regresi kuadratis Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X ditambah B2 dikali X kuadrat. Gambar diagram pencarnya dari regresi kuadratis.
Kemudian ada regresi eksponensial, adalah regresi dengan variabel X berpangkat konstanta B atau konstanta B berpangkat X. Bentuk umum dari regresi eksponensial adalah Y sama dengan BE AX. Berikut ada gambar diagram pecah dari regresi eksponensial. Baik, untuk soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan selisih taksir standar kesalahan baku regresi? Bagaimana jika selisih taksir standar bernilai 0? Selisih taksir standar kesalahan baku regresi merupakan nilai yang menunjukkan sejauh mana nilai regresi deviasi dari nilai sebenarnya. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat akurasi estimasi dalam memprediksi nilai. Semakin rendah nilai selisih taksir standar kesalahan baku regresi, semakin dekat pula nilai prediksi dengan nilai sebenarnya, yang menunjukkan tingkat ketepatan yang lebih tinggi dalam pendugaan. Jika selisih taksir standar bernilai 0, artinya nilai prediksi secara tepat sama dengan nilai sebenarnya. Dalam konteks ini, pendugaan memiliki tingkat ketepatan 100%, karena tidak ada deviasi atau kesalahan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Namun, perlu diingat bahwa mencapai nilai selisih taksir standar yang tepat 0 adalah sangat langka dalam praktiknya, dan biasanya terdapat selisih kecil antara prediksi dan nilai sebenarnya. Baik, untuk soal nomor 8 akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, baik. Untuk soal nomor 8 ini, perhatikan tabel di bawah. Ini menunjukkan penjualan tiap tahun, besarannya jutaan rupiah, terus ada tinggi badan rata-rata, tenaga penjual, besarannya sentimeter, dan biaya iklan yang besarannya ratusan ribu rupiah. Kemudian soalnya, tentukan variabel bebas dan variabel terikat dari data di atas. Poin keduanya ada tentukan persamaan regresi dengan menggunakan least square method dan jelaskan artinya. Ada poin ketiga, hitunglah besarnya koefisien korelasi menurut Pearson dan koefisien determinasi serta jelaskan artinya. Kemudian poin selanjutnya, tentukan besarnya standar error of estimate dari data di atas dan jelaskan artinya. Next. Nah, kemudian ada jawabannya. Jawaban dari poin pertama yaitu dari data di atas yang menjadi variabel bebas X adalah biaya iklan dan variabel terikat atau Y adalah penjualan. Kemudian untuk poin yang kedua, jawaban poin kedua yaitu persamaan regresi menggunakan metode least square, yaitu persamaan regresi sederhana. Regresi yang memiliki satu variabel independen bentuk umumnya Y sama dengan A plus BX dengan keterangan Y sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi X. Maka untuk menentukan persamaan regresi perlu dicari nilai A dan B. X sama dengan biaya iklan. X rata-rata sama dengan 250 plus 267 plus 277 plus 289 plus 301 plus 312 dibagi 6. Yang hasilnya menjadi 282,6. Kemudian Y penjualannya yaitu 120 plus 125 plus 133 plus 139 ditambah 140 ditambah 146 dibagi 6. Yang hasilnya yaitu 133,86. Kemudian selanjutnya perhatikan pada tabelnya sudah ada A sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N bagi X min X rata-rata buka kurung Y minus Y rata-rata tutup kurung per X min X rata-rata pangkat 2. Yang dimana hasilnya menjadi 6,29. Kemudian ada nilai B-nya yaitu Y dikurang A X rata-rata sama dengan 133,86 minus 6,29 dikali 282,6 yang hasilnya menjadi minus 1,644. Sehingga persamaan regresi adalah Y sama dengan 6,29 plus dalam kurung minus 1,644 X atau Y sama dengan minus 1,644
1,644X plus 6,29. Artinya persamaan regresi ini menggambarkan hubungan antara biaya iklan dan penjualan. Berdasarkan data yang diberikan, misalnya untuk setiap kenaikan biaya iklan sebesar ratusan ribu rupiah, maka penjualan diperkirakan mengikuti sebesar minus 1,644 juta rupiah. Interceptnya yaitu A menunjukkan nilai penjualan ketika biaya iklan X adalah 0. Next. Kemudian ada jawaban poin C yaitu koefisien korelasi person R. R sama dengan sigma X minus X rata-rata dan dikali Y minus Y rata-rata per akar sigma X minus X rata-rata pangkat 2 dikali sigma dalam kurung Y minus Y rata-rata pangkat 2. Yang dimana hasilnya menjadi 0,0012. Koefisien determinasi R kuadrat. R kuadrat besar sama dengan R kuadrat kecil, maka R kuadrat sama dengan 0,012 pangkat 2 yang hasilnya menjadi 0,00000144. Koefisien korelasi person atau R semakin nilai R mendekati 1 atau minus 1, maka semakin kuat hubungan linear antara variabel-variabel tersebut. Artinya untuk nilai R sama dengan 0,0012 menunjukkan hubungan linear yang tidak cukup kuat antara biaya iklan dengan nilai penjualan. Koefisien determinasi atau R kuadrat, nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa semakin baik model regresi dalam menjelaskan variabel dalam data. Artinya nilai R kuadrat atau R kuadrat sama dengan 0,00000144 menjelaskan bahwa kecilnya kontribusi variabel independen atau biaya iklan dalam menjelaskan variasi dalam variabel independen atau penjualan. Kemudian ada jawaban poin keempat yaitu standard error of estimate, di mana rumusnya yaitu SYX sama dengan akar SSE per N dikurang 2 sama dengan akar 1717,16 per 6 dikurang 2 yang hasilnya menjadi 20,72. Nah, semakin rendah nilai SE, semakin baik garis regresi dapat memprediksi nilai penjualan yang sesuai dengan nilai biaya iklan yang diberikan. Artinya pada nilai SE sama dengan 20,72 menunjukkan bahwa kurang akuratnya prediksi model regresi dalam menjelaskan hubungan antara biaya iklan dan penjualan. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk nomor 9 ini pertanyaannya diketahui jika Y sama dengan hasil panen dalam kuintal, lalu X adalah pemupukan dalam 10 kg. Berikut ini diberikan hasil pengamatan pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan. Dengan X adalah 3, 6, 9, 10, 13. Y sama dengan 12, 23, 24, 26, dan 28. Ditanyakan yaitu yang A, tentukan koefisien korelasinya atau R kecil dengan metode least square dan metode product moment. Yang B, sebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. Jawab, diketahui HA merupakan terdapat hubungan antara pemupukan terhadap panen padi. Lalu H0 adalah tidak terdapat hubungan antara pemupukan terhadap hasil panen padi. Lalu HA adalah R tidak sama dengan 0 dan H0 adalah R sama dengan 0. Di sampingnya yaitu ada tabel distribusi. Di sini telah kami jumlahkan yaitu ada X dan Y. Kami kuadratkan X kuadrat dan Y kuadrat, lalu dicari juga X kali Y, lalu dicari X kecil dan Y kecilnya, dan ada juga X kuadrat kecil dan Y kuadrat kecil, lalu ada perkalian antara X kecil dan Y kecil, dengan hasil yang tertera pada tabel tersebut. Bisa di next. Dari hasil
tabel distribusi tadi, kita bisa memasukkan hasil-hasilnya itu kepada rumus-rumus yang telah kita ketahui. Untuk soal A, ditanya mengenai koefisien korelasi R dengan menggunakan metode least square dan metode product moment. Dengan menggunakan metode least square dengan rumus R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari 5 dikali 395 dikurang 41 kuadrat dikali 5 dikali 2,709 dikurang 113 kuadrat. Maka hasilnya adalah 0,91. Lalu yang kedua, yaitu menggunakan metode product moment. Dengan rumus R sama dengan sigma XY dibagi akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Yang hasilnya juga sama, yaitu 0,91. Maka yang B dapat terjawab bahwasannya jenis korelasinya adalah korelasi positif dan sangat kuat. Yang artinya hubungan antara pemupukan dan hasil panen padi bersifat positif. Jika pemupukan bertambah, maka hasil panen juga akan bertambah. Bisa di next. Pada soal nomor 10 ini, diketahui data mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. Dengan nilai matematika ada 82, 75, 85, 70, dan seterusnya. Lalu ada statistik 79, 80, 89, dan seterusnya. Maka hitunglah koefisien korelasi ranknya dan sebutkan jenis korelasi dan apa pula artinya. Dapat dijawab, perhitungan nilai matematika di sini dapat disebut sebagai variabel X dan nilai statistik dapat disebut sebagai variabel Y. Maka kita dapat membuatkan tabel distribusinya agar mempermudah dalam perhitungannya. Kita cari X dan kita cari ranking X dan ranking Y, kemudian kita cari nilai D dan nilai D kuadrat. Sehingga didapatkan hasil dengan jumlah D kuadratnya adalah 22. Maka dengan rumus RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1, hasilnya adalah 1 dikurang 0,113, dan hasilnya adalah 0,867. Yang B, jenis korelasinya adalah korelasi positif dan kuat. Artinya, jika nilai matematika tinggi, maka nilai statistik pun akan cenderung tinggi. Next. Ini merupakan referensi dari jawaban nomor 1 sampai 7. Dapat dilihat di sini. Oke, bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami paparkan dapat menjadi manfaat untuk semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.